Shalom adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Torang masih diberikan waktu yang indah, sehingga torang semua boleh beribadah, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Muria Winangun. Di sore hari ini penuh dengan sukacita, torang akan memulaikan torang ibadah, dan tentunya walaupun dengan saat ini ternyata pandemi belum berakhir. Dan adik-adik tahu, enci-enci sebagian di gedung gereja dan anak-anak tetap di rumah, dan kami percaya Tuhan selalu ada bagi kita semua walaupun kita beribadah di beda-beda tempat. Adik-adik yang terkasih, di rumah dan di gedung gereja, tetap Tuhan selalu ada bagi kita semua yang mau dengan penuh sukacita untuk beribadah, ibadah anak sekolah minggu di sore hari ini. Bangkit berdiri semua adik-adik yang di rumah, kita memuji Tuhan dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Dan sehabis lagu ini, Inci Mei Titik Lain itu akan berdoa. Nyanyi bersama-sama lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa untuk menghadap Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena itu sekarang kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala baik yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami, yang kami terima sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami boleh lagi ada di rumah gereja-Mu. Kami guru-guru sekolah minggu, seberapa yang ada, kami datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami akan memuji membesarkan akan nama-Mu. Walaupun ibadah kami saat ini, kami masih berada di tempat yang berbeda, guru-guru di gereja dan anak-anak sekolah minggu di rumah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Dan kami percaya tuntunan-Mu akan berlaku terus bagi kami sepanjang ibadah sekolah minggu kami saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mempersiapkan hati kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu, untuk membaca Alkitab. Bapa, biar kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami di tempat ini, berkuasa atas anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh mendengarkan cerita dengan baik, kami boleh mengerti cerita firman Tuhan, dan anak-anak boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan sebagai pelita, sebagai terang dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka masih kecil, mereka akan berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Engku Penatua Riko yang sebentar akan melayani dengan cerita firman, diberi hikmat oleh Tuhan untuk boleh menceritakan kebenaran firman-Mu dengan segala baik, dengan segala benar, seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa,
ibadah kami saat ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau beracara, biar Engkau mengambil alih, dan biar ibadah kami saat ini selalu berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan berfirman-Lah, karena saat ini kami siap untuk mendengarkan, dan Tuhan Yesus akan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dikembalikan pada Encik Susan. Terima kasih buat Encik Meiti Titik Raintu yang sudah berdoa. Adik-adik, sekarang orang mau dengar cerita firman Tuhan yang saat ini akan kami minta Penatua Angku Riko Londai akan bawakan cerita. Kami persilakan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu Jemaat Kebun Bukit Meriwinangun. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengar cerita, mari kita membaca bersama-sama Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran 26 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Keluaran 26 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dengan judul perikop mengenai kemah suci. Kita mulai ayat 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan kain linen halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada tempat tiang dan kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan harus kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Sampai di sana pembacaan kita, dan adik-adik kita akan melihat video tentang bacaan kita hari ini, dan mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Allah memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci atau kemah pertemuan antara Allah dengan umatnya. Kemah itu disebut suci karena Tuhan Allah yang Maha Kudus atau suci berkenan datang untuk diam dalam kemah buatan manusia. Di kemah itu ada seorang imam yang akan menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Umat tidak boleh melewati pembatas, yakni sebuah tabir di ruang kudus. Yang melewati tabir pasti akan mati binasa. Kemah suci terdiri atas 3 bagian. Pertama, ruang maha kudus, ini menjadi inti dari kemah suci, letaknya ada di tengah-tengah atau di pusat kemah. Kedua, bagian depan dari ruang maha kudus, terdapat ruang kudus. Ruang maha kudus dan ruang kudus berada dalam satu bangunan tenda. Lalu bagian ketiga adalah bagian pelataran atau halaman yang ada di depan tenda ruang kudus dan maha kudus. Di pelataran inilah biasanya umat berkumpul, karena umat tidak bisa masuk di dalam tenda ruang kudus apalagi maha kudus. Ada aturan yang sangat ketat ketika membangun kemah ini dan juga ketika digunakan. Ini memberi tanda tentang kekudusan Allah yang memang harus dijaga dan sama sekali tidak boleh dilanggar, tidak boleh ada kesalahan. Semuanya harus tepat, bersih, suci dan kudus. Imamlah yang boleh datang mendekat dan mendengar lalu berbicara membawa firman Allah kepada umat. Di kemah suci ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang kudus hanya imam yang boleh masuk dan harus menguduskan diri lebih dulu. Kalau tidak mereka akan mati jika masuk ruang kudus apalagi ruang paling dalam yakni ruang maha kudus. Di dalam ruang ini terdapat tempat tabut Tuhan ada, yakni tabut yang berisi 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Hanya imam besar yang boleh masuk dan hanya menurut peraturan Tuhan, yaitu setahun sekali. Ruang Maha Kudus adalah tempat Tuhan Allah yang dahsyat seperti saat Ia hadir di Gunung Sinai. Pembangunan pembuatan kemah ini semuanya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan.
Ketaatan Musa dalam membangun sesuai rancangan atau desain dari Tuhan, membuat kemudian Allah berkenan masuk dan tinggal dalam kemah ini. Begitu amat detail Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah ini sebagai pertanda betapa amat kudus tempat ini. Sesungguhnya Tuhan tidak dapat tinggal dalam buatan tangan manusia, tetapi karena manusia berhasil membangun sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Tuhan, maka kemudian Allah berkenan atasnya. Sesungguhnya kemah pembatas ruang kudus dan maha kudus adalah sebuah tabir, yang pada saat kematian Yesus di kayu salib tabir bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan Alkitab mengatakan bahwa Yesuslah yang telah membuka jalan masuk bagi kita kepada Allah, yakni membuka tabir yaitu dirinya sendiri dengan pengorbanannya di salib bagi dosa manusia. Ketika Musa mendirikan kemah itu, maka Allah memerintahkan agar dibuatkan 3 jenis kain tabir untuk menjadi batas. Pertama, tirai pintu gerbang pelataran. Kedua, kain tenda untuk penutup bagian terdalam dari kemah suci. Dan ketiga, tabir pembatas ruang kudus dan maha kudus. Semua kain tabir ini dibuat khusus yaitu dari 4 jenis benang atau kain, yaitu kain pintal lenan halus berwarna putih, kain ungu tua, kain ungu muda dan terakhir kain merah kermisi. 4 kain ini juga menjadi bahan dasar dari pakaian jabatan imam, yaitu baju efod. Karena Yesus, maka sekarang kita dapat sampai kepada Bapa dan tidak binasa karena Yesus telah membuat kita menjadi kudus dalam darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20 dengan jelas disebutkan bahwa Yesus adalah jaminan keselamatan yang membuka jalan melewati tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi gambaran kemah suci dalam perjanjian Allah sesungguhnya ada prototipe dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Imam Besar Agung dan kurban sempurna untuk dosa manusia, sekali untuk selama-lamanya. Diskusi penelaahan Alkitab. 1. Mengapa kemah suci dibuat 3 bagian, yakni pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus? Atas perintah siapa? 2. Mengapa harus ada pembatas tabir yang memisahkan ke ruang maha kudus? 3. Jadi jelaslah semua manusia telah lahir dalam dosa, dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri di hadapan kekudusan Tuhan Allah, sehingga hanya Tuhanlah yang dapat membuat jalannya menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Bagaimanakah Yesus telah menjadi jalan itu? Nah adik-adik, tadi kita sudah saksikan video yang sudah tayang tadi, dan Goriko akan memberikan kesimpulan dari video tersebut. Pelajaran hidup, tetapi syukur kepada Allah karena Yesus Tuhan Allah rela datang ke dunia untuk disalibkan, menghapus semua dosa-dosa kamu dan saya dan yang jahat tadi. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka Yesus membuka sebuah jalan yang baru sehingga kita dapat datang kepada Allah dan tidak binasa. Saat Yesus mati di salib, tabir pemisah terbelah 2 di dalam bait suci sehingga menjadi jalan yang baru bagi semua manusia dapat masuk. Tabir yang memisahkan engkau, Cinci dan adik-adik semua dan dengan Allah menjadi hilang saat Yesus menghapus dosa kamu dan saya di kayu salib. Sekarang adik-adik dan engkau bisa masuk dan menjadi anak Tuhan. Kalian dapat bertemu Allah dan tidak mati semua karena Yesus. Kalau sekarang kita tidak beribadah kepada Tuhan di kemah suci, tapi kita dapat langsung datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah disalibkan, maka Ia telah membuat jalan yang baru, maka sekarang kita semua dapat masuk dan menjadi anak Tuhan. Adik-adik dapat beribadah di gereja atau ibadah sekolah minggu. Sebagai anaknya, adik-adik bisa bebas memuji dan berbicara kepada Tuhan dan berdoa kapan saja. Kalau adik-adik merasa takut tentang apa saja, ingatlah Tuhan Yesus adalah pembelamu, telah menyelamatkan hidupmu dari kebinasaan dosa. Yesus telah membuka jalan yang baru bagi kita, anak adik-adik dan ku dan cinci dan semua manusia. Maukah kamu mengasihi Tuhan Yesus sekarang? Itu adalah pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Maukah kita menerima Tuhan Yesus sekarang yang sudah membuka tabir agar kita berhubungan langsung dengan
Tuhan. Adik-adik, tadi ada beberapa pertanyaan, Koriko ulangi pertanyaannya. Pertama, mengapa orang tidak dapat masuk ruang Maha Kudus? Yang kedua, siapa yang membuka jalan sehingga orang bisa datang pada Allah? Itu adik-adik jawab dan nanti adik-adik kirim dalam bentuk video. Sebelumnya kita akan membaca ayat hafalan kita pada ibadah ini yang terdapat di Ibrani 10 ayatnya yang ke-20. Ibrani 10 ayatnya yang ke-20. Aku baca, Ibrani 10 ayat yang 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayatnya yang ke-20. Koriko tunggu ayat hafalan ini dan juga jawaban pertanyaan yang ada 2 tadi. Demikian cerita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Dikembalikan kepada Encik Susan. Demikian cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Penatua Angku Riko Londa. Dan adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Dan adik-adik, sekarang kita akan berdoa dan doa penutup akan dibawakan oleh Encik Marlen Yakob. Kami persilakan. Encik Marlen. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menyanyi Ajarku Sembayang. Ajarku sembayang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Kami boleh beribadah sekolah minggu pada saat ini, dan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Memberkati Kuriko yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan, dan memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh anak-anak sekolah minggu, Jemaat Bukit Moria Winangun, dan guru-guru sekolah minggu bersama dengan orang tua mereka. Biarlah Tuhan selalu jaga, lindungi, pelihara, berkati dengan kesehatan. Khususnya menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi kami. Anak-anak sekolah minggu yang masih harus bersekolah dari rumah, Tuhan beri hikmat bagi orang tua dan beri kesadaran bagi anak-anak sekolah minggu untuk terus belajar meraih prestasi walaupun harus dari rumah. Dan dalam waktu yang ditentukan Tuhan, ketika sekolah tatap muka sudah boleh dilaksanakan, biarlah sebagai anak-anak sekolah minggu walaupun masih kecil, Tuhan yang berikan kami hikmat untuk tahu bagaimana cara bersikap, bersekolah di masa pandemi. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami sudah memberi persembahan
Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah itu bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan jaga lindungi pelihara kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Masyarakat yang ada Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu minggu yang akan datang. Kami boleh lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Dan kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu penutup dengan judul Suatu Keluarga Tuhan, dan bagi teman-teman untuk dapat menyanyi bersama-sama Suatu Keluarga Tuhan. Satu, dua, tiga. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Demikian ibadah pada sore hari ini, dan kita akan mendengarkan penyampaian dari Penatua Engku Riko Londa. Terima kasih Cik Susan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ke minggu depan kita akan kembali beribadah di gedung gereja, dan Engku Riko dan teman-teman dari komisi akan rekaman, dan kita akan mendengarkan ibadah melalui toa gereja. Jadi akan kita kembali bertemu minggu depan, dan salam sehat, tetap menjaga prokes, dan jangan lupa belajar, dan jangan lupa berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Hari Minggu. Terima kasih.